selanjutnya dari project pemrograman kita, yaitu algoritma pemrograman di bagian variabel dan operasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan definisi variabel terlebih dahulu. Jadi variabel itu seperti wadah atau tempat penyimpanan data dalam memori komputer yang diberi nama. Jadi data ini tuh bisa berupa angka, teks, atau tipe lainnya yang bisa dirubah-rubah selama program dijalankan. Terus di sini ada fungsi variabel. Yang pertama itu menyimpan data sementara selama program berjalan. Terus yang kedua, mempermudah pengelolaan data seperti perhitungan, logika, dan manipulasi teks. Terus yang ketiga, meningkatkan keterbacaan kode dengan penamaan yang jelas. Terus yang keempat, memungkinkan fleksibilitas karena nilainya bisa berubah sesuai input atau kondisi. Terus yang selanjutnya, nah di sini ada contoh variabel. Jadi yang pertama itu ada contoh variabel coding ya. Di sini tuh ada nama. Jadi di sini tambahin tanda kutip 2, dikasih nama kalian. Jadi seperti misalnya contoh itu Budi. Jadi umurnya itu sama dengan 25. Jadi nilainya tuh 87,5. Nah, di sini tuh ada langkah-langkahnya itu nama. Yang pertama itu nama untuk menyimpan teks sama dengan string ya. Terus umur menyimpan angka bulat atau enggak non bulat ya. Terus yang ketiga itu nilai menyimpan angka desimal atau float. Nah di sini ada website yang kita akan gunakan sebagai salah satu contoh dalam pemrograman kita di variabel dan operasi. Yang pertama itu adalah Scratch. Nah di sini di Scratch itu membuat proyek pemrograman langsung di webnya tanpa perlu mengunduh aplikasi. Jadi teman-teman yang mau belajar pemrograman dari awal itu saya sarankan itu menggunakan Scratch karena itu webnya itu gratis dan non berbayar ya teman-teman. Jadi semua itu bisa belajar melalui aplikasi Scratch, dan di dalam aplikasi Scratch-nya tersebut itu seperti bermain puzzle yang dimana kita bisa bisa memulai program dengan mudah dan lancar tanpa ada gangguan apapun gitu. Terus yang kedua itu Replit. Jadi Replit itu coding langsung dari browser web ya, seperti web gitu. Jadi kalian tuh bisa mengakses Replit itu dengan gratis dan tanpa perlu bayar. Jadi terus kamu juga bisa mulai coding hanya membuka Replit, gak usah sambit atau ngedownload aplikasinya. Jadi cuman buka aplikasi Replit itu kalian bisa udah mulai coding. Di sini tuh di Replit itu kalian bisa memulai program coding kalian dengan Python, C++, JavaScript, CSS, terus banyak lainnya. Terus di sini ada Python. Nah, Python itu bahasa pemrograman yang kita bakalan pakai pada program kali ini. Nah, jadi Python itu suatu bahasa program yang serbaguna atau general purpose ya, yang digunakan untuk keperluan contohnya itu seperti pengembangan situs web dan aplikasi. Terus yang kedua analisis dan visualisasi data. Terus yang kedua itu kecerdasan buatan seperti AI, contohnya itu ChatGPT dan Gemini. Terus yang keempat itu ada otomatisasi tugas atau scripting. Nah, ke slide selanjutnya. Oke, kita langsung aja untuk memulai pemrograman. Nah, di sini karena kita sudah login, tampilannya langsung seperti ini, teman-teman. Jadi di sini kita kasih nama aja langsung karena kita mau mengasihkan contoh variabel dan operasi ya, teman-teman. Di sini kita contoh. Nah, di sini saya kasih nama contoh dan variabel operasi. Oke, yang pertama kita bakal memulai contoh variabel dan operasinya itu dengan menggunakan Scratch ya, teman-teman. Jadi di sini kita tambahin bendera hijau ini. Nah, arti bendera hijau ini itu untuk running pemrograman kalian di Scratch ya, teman-teman. Jadi kalian misal mau menambahkan atau membuat program di Scratch, nah kalian harus memerlukan si one click ini. Jadi fungsinya itu untuk merunning si program kalian yang buat ini.
Terus yang kedua kita bakal tambahin X. Nah di sini fungsi puzzle ini tuh untuk menanyakan atau apa ya, untuk pertanyaan yang dilontarkan oleh si kucing ini. Jadi contohnya tuh, nah dia nanya siapa nama kamu, kita bisa menjawab nama kita gitu, kita bisa menjawab L. Nah karena aku belum nambahin puzzle yang lain, jadi cukup seperti itu. Jadi kita bakal nambahin puzzle atau variabel yang lain teman. Dan sini tambahin set. Nah di sini di bagian variabel kalian bisa menambahkan variabel kalian sendiri. Contohnya kita bakal menambahkan variabel nama pengguna. Nah, di sini tuh fungsi variabel itu untuk menyimpan apa ya? Untuk menyimpan variabel kalian lah intinya. Nah, di sini kalian bisa setting variabel kalian, masukkan ke nama variabel. Nah, terus kita tambahin answer di sini. Terus kita tambahin say to join. Nah, jadi kita bakal nambahin join. Nah, untuk contoh variabel dan operasi seperti ini teman-teman. Cuman kita bakal jalanin dulu programnya. Jadi kita bakal customisasi dulu ke bahasa Indonesia ya. Dan kita coba running. Oh, maaf lupa. Di sini kita bakal nambahin. Oke, kita coba running dulu ya teman-teman. Nama kamu siapa? Nah, kita kasih L. Nah, di sini kan si variabel itu atau si variabel nama pengguna itu tadi terisinya 0 ya teman-teman, belum terisi L. Nah, setelah aku coba untuk merunning dan aku isi jawaban aku L, di sini otomatis si variabel ininya tuh bukan 0 lagi, tapi udah keisi nama kita di variabel ini. Nah, terus di sini kan karena belum aku rubah si variabel C-nya, jadi dia langsung otomatis kayak apple banana. Nah, kita coba rubah dengan bahasa kita sendiri. Hai, nama kamu adalah. Nah, kita masukkan nama pengguna si variabel si pengguna ini, maaf. Nah, fungsi kenapa si variabel ini dimasukkan ke sini? Karena fungsinya itu nanti si variabel C ini otomatis dia akan menjawab hai nama kamu adalah L. Nah, karena variabel ini sudah terisi nama L yang kita awal-awal tadi isi L, dia otomatis bakal menjawab hai nama kamu adalah L. Kita coba langsung praktekkan contohnya aja ya. Nama kamu siapa? L. Nah, di sini langsung terjawab hai nama kamu adalah L. Jadi kita nggak usah capek-capek ngetik untuk mengustomisasi, kita cukup nambahin variabel ke dalam C ini gitu. Contoh variabel yang pertama ini udah selesai ya teman-teman. Nah, kita bakal coba variabel dan operasi di halaman yang sama dan puzzle yang sama, tapi kita bakal menambahin variabel yang lainnya. Jadi kita langsung cobain aja. Nah, di sini teman-teman aku mau nambahin set dulu ya, variabel set dulu di sini. Nah, di sini aku bakal nambahin customisasi variabel suhu ya. Suhu. Nah, ini aku nambahin variabel suhu. Buat apa sih kegunaan suhu ini? Nah, jadi sebelum kalian ngerunning itu si suhu ini tuh bakal mengukur dulu. Jadi kita coba isi dulu ya suhunya, misal 14,5. Nah, di suhunya itu bisa diisi minus ataupun positif ya teman-teman. Jadi kita coba running. Nama kamu siapa? L. Nah, hai nama kamu adalah L. Nah, si variabel suhu tadi yang belum terisi 14,5 itu tadi 0, tapi setelah kita running dia terisi 14,5 gitu teman-teman. Terus kita lanjut untuk nambahin variabel nambahin puzzle selanjutnya teman-teman. Cuma kali ini kita bakal coba nambahin usia si pengguna ya teman-teman. Jadi langkah selanjutnya kita bakal nambahin set ini di sini teman-teman. Nah, kita bakal nambahin hewan favorit dulu ya teman-teman. Jadi kita di sini bakal nambahin variabel hewan. Nah, sini variabel hewan favorit sudah tertambah. Jadi kita langsung customisasi variabel yang di sini. Nah, di sini kan hewan favoritnya itu masih 0 ya teman-teman. Di sini masih 0 dan di sini masih 0. Kita coba tambahin hewan favoritnya itu, kita isi dengan kucing di sini. Nah, kita coba running. Nama kamu siapa? L. Hai, nama kamu adalah L.
Oke, nah di sini otomatis si hewan favoritnya itu terisi ya teman-teman, tapi cuman di sini si variabelnya itu belum terbaca karena kita ada variabel yang belum kita tambahin. Gitu teman-teman. Jadi kita tambahin wait. Nah pada kali ini kan kita nambahin say lagi ya, kita tambahin lagi si puzzle operators ke say gini. Nah kita langsung customisasi aja, kita langsung nanya hewan sorry nah ini kan masih begini ya, kita coba langsung running sebagai contoh sebelum kita apa-apain. Nah di sini dia masih nanya nama siapa adalah, dan jawab L, hai kamu adalah L. Nah di sini kita si kucing karakter ini dia langsung nanya ke kita, langsung bilang kita kalau hewan favorit kita itu adalah banana. Cuman di sini kita karena kita belum belum merubah si variabel banana ini, nah kita bakal merubah variabel banana ini dengan memasukkan variabel ke map ke puzzle join ya teman-teman. Di sini kita langsung tambahin aja. Di sini langsung kita tambahin hewan favorit. Oh ya, ini udah ada ya teman-teman, sorry. Nah di sini kita langsung masukkan hewan favorit ke sini. Nah kita coba ngerunning lagi after kita nambahin variabel hewan favorit ke puzzle say ini, ke puzzle. Terus kita coba running. Nama kamu siapa? L. Nama kamu adalah L. Tuh di sini si program langsung menjalankan perintah yang kita masukkan tadi, yaitu variabel hewan favorit. Jadi yang awalnya tuh variabelnya tuh bilang banana, si kucingnya tuh bilang banana. Nah kita setelah kita memasukkan variabel hewan favorit, dia otomatis bakal menjawab kucing. Nah kenapa bisa menjawab langsung kucing? Karena di dalam variabel hewan favorit kita sudah mengisi jawabannya itu dengan kucing. Jadi otomatis ketika kita masukkan variabel ke dalam puzzle saya ini, dia bakal menjawab kucing gitu teman-teman. Nah kita lanjut ke contoh yang ketiga, yaitu menanyakan usia pengguna di Scratch. Nah, kita kan sudah menanyakan hewan favoritnya apa. Nah kita langsung menanyakan usianya itu berapa. Jadi di sini kita langsung menambahkan sensing ya. Kita langsung menggunakan puzzle pertanyaan ya. Nah disini kita langsung customisasi karena kita mau menanyakan umurnya si pengguna. Kita langsung custom dengan pertanyaan umur. Nah di sini sudah terisi si puzzle-nya itu dengan pertanyaan yang kita buat, yaitu umur kamu berapa. Kita langsung ketik enter. Nah di sini kita sudah menambahkan puzzle pertanyaan yang mengajukan pertanyaan kepada si pengguna, yaitu pertanyaan tentang umur ya. Nah di sini langsung kita tambahi variabel umur pengguna ya. Jadi umur penggunanya itu kita tambahin dulu di sini teman-teman. Jadi si umur penggunanya itu kita tambahin di bawah pertanyaan yang umur kamu berapa. Nah di sini kita langsung menambahkan variabel, dengan variabelnya itu berisi umur pengguna. Nah, di sini kita langsung ganti umur dengan umur pengguna. Nah di sini kan kita umur penggunanya masih 0 kan. Nah kita langsung rubah ke misalnya tuh bilangan ini 29 lah ya, misal 29. Sini sudah terisi variabelnya itu umurnya itu 29. Nah kita coba ngerunning apakah akan berbeda. Kita masih dia otomatis nanya umur kamu berapa. Nah kita jawab misal 29. Nah di sini karena variabelnya yang sama belum aku hapus, jadi dia belum bisa membaca variabel yang aku tambahin di sini, yaitu umur pengguna gitu. Jadi dia masih stuck di hewan favorit karena ada salah satu puzzle yang aku belum tambahin. Nah itu adalah salah satu contoh kesalahan menyusun puzzle pada Scratch ya teman-teman. Jadi si umur penggunanya itu nggak bisa kebaca. Nah kita coba bikin versi yang benernya kayak gimana gitu. Gampang. Jadi kan di sini dia langsung ke hewan favorit ya. Nah kita langsung tambahin ke umurnya. Kita tambahin say, masih sama sebenarnya. Kita tambahin join juga. Nah di sini terus kita customisasi di sini umur kamu adalah. Di sini kita isi
isi variabel ya teman-teman, variabel yang kita isi umur pengguna. Nah di sini umur penggunanya kita masukin ke sini, set. Nah apakah masih sama, kita coba. Oke. Nah ini kamu siapa, kita langsung jawab. Umur kamu berapa. Nah si AI kucing ini tuh, si program kucing itu masih sama di sini. Nah, kita coba lanjutin ya, 29. Nah ini kamu adalah L, umur kamu adalah 29. Nah gitu teman-teman. Jadi kita cukup menambahkan say pada puzzle terakhir, dia otomatis akan membaca si puzzle terakhir yaitu umur. Jadi dia bakal otomatis menjawab umur kamu adalah 29 gitu. Atau variabel selanjutnya ya teman-teman. Jadi di sini kita bakal menambahkan variabel di bawahnya favorit animal. Jadi kita coba contohin di sini kan kita menambahkan username ya, kita rubah ke pada nama penggunaan dulu, terus kita jawab ya. Nah kita coba running dengan variabel seperti ini ya, dengan bilangan operasi variabel seperti ini. Coba running, nama kamu siapa, kita jawab L. Umur kamu berapa, 29. Hai, nama kamu adalah Fazriel. Nah dia otomatis nama kamu adalah Fazriel, bukan L. Nah sebelumnya di nama di urutan variabel pertama ini nama saya itu adalah L, bukan Fazriel. Jadi setelah aku tambahin si puzzle yang di sini, dia otomatis bakal berubah mengikuti si isi pada puzzle ini. Nah tadi aku isinya tuh sebelum Fazriel kan aku isinya dengan L ya. Nah tapi sekarang aku isinya dengan Fazriel. Jadi otomatis si program bakal membaca puzzle yang kita rubah dengan nama asli kita, maksudnya dengan nama yang kita bakal ubah juga. Nah tambahin si operators pada join di nama pengguna ini yang tadi aku isi tadi ya. Nah, kita tambahin di sini, terus kita tambahin variables, yaitu variabel sewa nama pengguna di join ini. Oke. Nah kita udah join, maksudnya udah nambahin variabel nama pengguna pada si puzzle join ini. Nah kita bakal nambahin di sini, coba ya, kita bakal nambahin nah kita coba running apakah ada perbedaan. Di sini kita langsung menjawab nama kamu siapa, kita jawab dengan nah dia bakal bertanya umur kamu berapa, kita jawab 29. Hai, nama kamu adalah Fazriel, umur kamu adalah 29. Nah di sini ada kesalahan teman-teman, pada tadi si puzzle ini tuh kehapus ya teman-teman, jadi sorry. Jadi kita bakal mengulang lagi menjelasin. Nah tadi kita tuh harus nambahin join ke puzzle ini untuk contohnya tuh untuk seperti ini teman-teman. Kita coba running, nama kamu siapa, L. Nama kamu berapa, 29. Di sini dia mengatakan nama kamu L Rahmanah. Di sini juga otomatis pada variabel si nama pengguna itu berubah menjadi L Rahman. Kenapa berubah? Karena kita menambahkan kata baru pada si join ini. Jadi nama kita di sini otomatis bakal berubah menjadi L Rahman gitu teman-teman. Kita coba running sekali lagi. Umur kamu berapa? 29. Nama kamu adalah L Rahman. Umur kamu adalah 29 tahun gitu. Selanjutnya kita bakal nambahin project lagi, yaitu kita nambahin variabel pada di sini. Jadi kita bakal nambahin di sini, kita bakal ganti dengan umur pengguna. Nah ini kita langsung nambahin join pada umur pengguna ini, terus kita masukkan variabel umur pengguna di sini. Nah kita coba maaf salah masukkan ini kasih. Kita coba tambahin ini pada umur pengguna, terus kita masukkan si umur pengguna, set, terus kita langsung masukkan bilangan 10. Nah kita coba running ya si program ini. Coba kita, nama kamu siapa, L. Umur kamu berapa, 29. Ya enak, umur kamu ada 39. Nah kenapa dia bisa menjawab 39? Karena pada variabel ini atau pada puzzle ini aku tadi setting dan menambahkan operators yang menambahkan bilangan. Jadi si variabel ini yang berisi umur 29 dan aku isi dengan bilangan 10, dia otomatis bakal bertambah 10 dan menghasilkan 39
gitu teman-teman. Itu kita bakal mempraktekkan program Scratch atau program coding pada Python dengan judul activity 2.1 ya. Kita ganti, kita new aja. Nah, di sini kita namain dulu, yang pertama kita namain dulu project kita itu project jadi kita bakal pada project kali ini kita bakal menghitung jumlah angka pada Scratch. Jadi gimana sih caranya untuk menghitung angka pada Scratch ini? Jadi yang pertama kita nambahkan logo bendera ini, terus yang kedua kita nambahkan asking. Nah, sini. Nah, kita di sini kita ganti dengan ini bebas ya, kalian bisa mengatakan mau nomor 1, nomor 2 itu bebas. Cuma kalau pada project aktivitas kali ini aku akan namainnya number 1. Nah, ya. Nah, di sini. Terus gimana sih caranya agar bisa menjumlahkan si number 1 dan number yang lainnya tuh? Nah, itu. Selanjutnya kita tambahin dulu variabelnya dengan variabel number 1. Nah, ini bebas ya, kalian mau spasinya ditambahin garis bawah seperti ini atau tidak itu terserah kalian, itu opsional. Soalnya itu nggak akan ngaruh pada sistem program yang akan kita jalankan. Jadi aku akan pakai number 1 aja. Sini kita tambahin dulu, kita atur number 1. Nah, di sini kita tinggal menambahkan unsquare pada puzzle yang set ini. Nah, setelah kayak gini kita bakal coba untuk running apakah benar atau tidak. Nah, di sini number 1 kita akan masukkan 4. Nah, di sini otomatis pada variabel yang tadi kita perintahkan, yang tadinya 0 itu berisi 4 karena kita masukkan 4 pada pertanyaan pemrogram yang tadi kita bikin. Nah, selanjutnya kita bakal langsung aja untuk bikin cara penjumlahan di Scratch ini. Jadi yang kedua itu selanjutnya itu kita nambahkan asking lagi. Nah, di sini kita tambahkan enter. Terus selanjutnya kita tambahkan variables. Nah, variables ini kita tambahkan nah, sini kita tinggal tambahkan lagi. Terus kita ubah ke number 2. Kita tambah unsquare ada di sini. Terus kita tambahkan di sini, kita tambahkan ini aja, apa, jumlah. Nah, variabel jumlah itu untuk apa? Jadi si variabel jumlahnya itu untuk menjumlahkan number yang kita kasih di sini. Jadi si variabel jumlahnya itu dia akan menjawab otomatis dari penjumlahan angka yang kita masukkan pada Scratch kali ini gitu. Nah, selanjutnya kita tambahkan C di sini. Kita tambahkan variabel sini dulu, jumlah. Nah, setelah itu kita tambahkan operator yang tanda plus ini kepada puzzle yang jumlah ini. Nah, kita masukkan variabel yang kita mau jumlahkan, yaitu nomor pertama dan nomor kedua. Nah, di sini untuk nomor keduanya itu belum ada ya. Untuk nomor pertama itu yaitu 4, nomor 2 0, jumlahnya 0, masih 0 ya. Nah, kita langsung tambahkan C kepada sini. Nah, terus kita tambahkan operators, tambahkan join. Nah, di sini kita langsung ganti aja jumlah. Nah, di sini kita tambahkan variabel jumlah. Nah, apakah works? Kalau kita coba running, nomor pertama itu kita coba 4, nomor 2-nya kita tambahkan 6. Nah, di sini dia otomatis akan menjumlahkannya. Jadi jumlahnya adalah 10. Nah, kenapa bisa begitu? Karena yang pertama kita tadi menambahkan puzzle operators, yang dimana operatornya itu yang ini. Nah, ini kan tanda plus. Otomatis dia akan bertambah dari jumlahnya yang nomor 1 itu 4, dan dia bakal nambahin sendiri ke nomor 2 yaitu 6. Nah, kita bakal coba dikurangi apakah sama atau tidak. Nah, kita bakal coba delete 3 blok dulu, terus kita masukkan sini. Nah, masukkan sini,
Terus kita tambahkan variabel nomor pertama, kita ini aja, delete. Nah, kita tambahkan jumlahnya itu ini kita masukkan variabel nomor oke. Kita tadi ada yang kehapus itu sini. Nah, di sini kita tambahin lagi ke join sini, terus kita ganti ini. Kita langsung tambahin variabel jumlah ya. Oke, kita coba nih apakah works, apakah sama aja atau tidak. Nomor pertama kita 6. Nomor kedua 1. Nah, jumlahnya otomatis langsung 5 ya teman-teman. Jadi mau kalian mencoba dengan dibagi atau dikurang tapi format puzzle-nya masih sama atau pemrogramannya masih sama, itu bakal tetap lancar teman-teman. Jadi di sini nggak akan ngaruh mau tambah atau dikali atau bagi, itu bakal tetap sama aja. Nah, di sini juga kalian bisa tambahkan komen dengan caranya itu klik kanan, nah add comment. Nah, di sini tuh kalian jika mau memprogram terus nggak mau biasanya nggak mau lupa, nah kalian bisa tambahkan di sini. Ini tuh misal 1 itu adalah 6. Nah, kalian bisa sembunyiin di sini. Nah, terus nomor 2 add comment. Nah, nomor 2 adalah 1 misal. Nah, udah kalian bisa menambahkan komen pada Scratch ya. Jadi begitu untuk pemrograman activity 2. Nah, di sini kita bakal coba untuk bikin program baru di Replit, yaitu program aktivitas 2.1. Jadi kita sudah mencoba menjumlahkan di Scratch, cara menjumlahkan di Scratch dengan dengan website Scratch. Nah, selanjutnya kita bakal mengaplikasikannya di Replit. Oke. Jadi yang pertama kita masuk Replit terlebih dahulu dan kita pilih Python dan kita nambahinnya namanya itu aktivitas kita namanya project aktivitas 2.1. Di sini udah ini ya, kita ulang lagi deh, project aktivitas 2.1. Nah, di sini tuh sudah masuk pada web Python dan kita bakal nambahin di sini tuh main p. Nah, kita langsung tambahin aja di sini biar halamannya gede ya. Nah, yang pertama kita bakal nyobain penjumlahannya tuh di bahasa Python atau enggak di pemrograman ini. Jadi cara untuk menjumlahkan di bahasa Python atau coding tuh bagaimana sih? Nah, kita bakal coba mengaplikasikannya di pada activity 2.1 ini. Jadi yang pertama itu kita ini for tanya untuk nomor 1 ya, nomor 1. Nah, yang kedua kita tambahin number garis bawah 1 sama dengan int input, masukkan number 1 terus ini guys. Nah, yang selanjutnya itu as for number 2. Nah, kita klik enter. Di sini terjadi spasi ya, kita hapus aja biar lebih rapi.
selanjutnya itu yang kelima tuh jadi jumlahkan si angka yang kita masukkan tuh. Dan sini terjadi spasi mulu, kita tinggal saja karena nah selanjutnya kita juga masukkan jumlah jumlah number waktu tambah number itu langsung kita masukkan print sorry the sum is sorry tambahkan str masukkan jumlah sum oke kita coba running apakah bisa. Oke, di sini terjadi error pada line 2 yaitu di INC inputnya. Nah, di sini terjadi kesalahan pada nomor 2 itu. Kita coba tambahin ini, apakah dia mau? Oke, ternyata enggak. Jadi INT-nya tuh terjadi kesalahan, teman-teman. Nah, tadi itu terjadi kesalahan dimana jika kita tidak menambahkan tanda kurung 2 kali seperti ini, nah dia akan terjadi error seperti ini. Nah, jadi kita cukup tambahin tanda kurung tanda tutup aja 2 kali di nomor 1 dan nomor 2. Nah, kita coba. Nah, dia mau. Kita langsung masukkan aja jumlah yang kita mau hitung, misalnya 4. Enter. Ke yang kedua itu 7. Jadi jumlah dari 4 ditambah 7 itu adalah 11. Jadi project kali ini untuk cara menjumlahkan penjumlahan pada di Python itu begini caranya, teman-teman. Jadi begitu untuk aktivitas 2.1 saya. Project saya pada aktivitas 2.2. Jadi di sini tuh pemrogramannya seperti ini. Nah, jadi yang pertama itu di sini seperti biasa ada bendera hijau. Di sini tuh bendera hijau tuh untuk memulaikan program berjalan. Jadi ibaratnya ketika kalian menambahkan bendera hijau baru kalian bisa untuk running program yang kalian bikin di Scratch. Nah, yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan pengguna. Di sini ada berapa jam tidur per hari, terus berapa jam bekerja per hari, itu sudah termasuk waktu perjalanan. Terus yang keempat itu berapa jam santai per hari kerja. Terus yang ketiga di sini juga ada variabel, contohnya seperti sleeping horse, working horse, weekday relaxing horse, sleeping horse dan lain-lain. Nah, di sini tuh kegunaannya apa? Jadi kegunaannya itu untuk menghitung waktu hari belajar. Jadi itu contohnya seperti weekday. Nah, di sini weekday available horse, jadi rumusnya itu adalah 24 itu adalah 24 jam dikurangi 3. Jadi waktu belajar akhir pekan. Nah, di sini waktu belajar akhir pekan, terus sleeping horse-nya. Jadi pokoknya nanti di variabel terakhir di sini itu ditotalin dari semua waktu mulai dari sleeping horse, working horse, relax, weekday dan weekend. Jadi langsung hasilnya tuh keluar. Jadi kita akan mempraktekannya. Oke, contoh misal 2, terus selanjutnya 6, misal 2, sini 5. Nah, jadi dia bakal otomatis menghitung sendiri jumlah waktu kita, yaitu you have 70, kamu mendapatkan 79 waktu untuk study each week. Jadi begitu untuk penjelasan Scratch pada program project 2.2. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan coding, yaitu project 2.1 yang sama seperti di Scratch. Nah, jadi di sini itu tuh ada input nama pengguna, terus ada perhitungan jam belajar yang tersedia, terus di sini tuh kan jamnya itu kan 24 jam dalam satu hari. Nanti bakal dikurangin dengan weekday, dengan waktu pekerjaan, waktu perjalanan itu bakal dikurangin. Terus nanti bakal di output ke hasilnya. Nah, outputnya itu si print yang tadi, yang ini. Nah, terus kesimpulan pada
program ini itu menghitung waktu belajar efektif setiap hari kerja, setiap akhir pekan, dan total per minggu. Terus bedanya dengan versi Scratch, program Python ini menambahkan pengurangan 3 jam ekstra yang mungkin aktivitas rutin lainnya. Jadi untuk kesimpulan yang ada di video ini, jadi yang pertama itu adalah variabel adalah komponen yang penting dalam pemrograman yang berfungsi wadah penyimpanan data. Jadi setiap variabel memiliki nama dan tipe dan data tertentu seperti angka, integer, text string, atau logika. Terus yang kedua itu ada variabel memungkinkan program untuk menyimpan, mengakses, dan memanipulasi informasi secara dinamis. Nilai dalam variabel bisa berubah sesuai kebutuhan program atau input guna. Terus yang selanjutnya, operasi itu adalah tindakan atau proses yang dilakukan terhadap variabel seperti aritmatika, logika, perbandingan, penugasan. Terus yang terakhir ada di kombinasi antar variabel dan operasi yang memungkinkan program untuk berjalan secara logis, interaktif seperti menghitung nilai, memeriksa kondisi, atau menampilkan hasil. Jadi cukup sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.